Welcome back to my channel. Halo semua teman-teman, aku baru aja sampai di Bali dan sekarang menyempatkan bikin video untuk kamu. Buat yang baru bergabung, salam kenal semuanya. Aku Tresnani. Di channel ini kita banyak membahas tentang spiritual, mental health, manifestation, dan masih banyak hal lainnya. Kita akan ngebahas tentang kenapa yang miskin semakin miskin, yang kaya semakin kaya. Nah, topik hari ini aku nggak akan ngebahas dari segi bisnis, tips, marketing, enggak ya. Kita akan ngomongin tentang mindset. Disclaimer, of course, nggak semua orang yang miskin semakin miskin, yang kaya semakin kaya. Banyak juga di luar sana aku melihat kayak ada yang dari awalnya miskin banget, sulit, untuk makan susah. Tapi sekarang mereka jadi pebisnis yang sukses, miliarder, itu juga banyak. Banyak juga yang terlahir dari keluarga kaya, tapi ternyata sekarang mereka menjadi miskin, itu juga banyak. Tapi anyway, average people di luar sana kebanyakan, kita melihat kenapa yang miskin semakin miskin, yang kaya semakin kaya. Sekarang kita akan ngomongin tentang mindset. Ada 5 ya, aku udah catat di HP. So keep watching this video. Kalau misalnya sekarang kamu ngerasa lagi financial problem atau finansial kamu sekarang baik-baik aja, tapi you want to make more money, jangan kemana-mana, tonton video ini sampai habis. Sebelum kita mulai, teman-teman, kamu udah tahu belum? Aku lagi buka acara gathering, meditasi bersama, seminar offline bertema Manifesting Money. Kita akan ngomongin tentang menghapus limiting belief, gimana cara attract uang, dan kamu akan bertemu dengan komunitas satu frekuensi yang sama-sama ingin memperbaiki diri. Networking is the key. Kalau kamu pengen sukses, kamu harus ada di lingkungan orang-orang yang juga ingin memperbaiki diri. Dan ketika kamu lagi butuh inspirasi, mereka bisa membangun kamu. Bukan berteman dengan orang-orang yang ketika lagi nongkrong malah bergosip, ngomongin orang, iri dengki. Aduh, udah deh ya, tinggalin teman-teman yang hobinya iri dengki, bergosip, menjatuhkan. No. Kamu kalau misalnya mau menjadi financial freedom, sukses, meroket, lebih baik kamu sendiri. Aku nggak bohong. Lebih baik kamu kesepian, sendiri, kemana-mana makan, nonton bioskop sendiri, di rumah baca buku. No problem ya, daripada kamu harus nongkrong gak jelas, main HP, ngegame sampai pagi, ngerokok sama teman-teman, ngomongin orang. Lu tau gak, si Bu Santi, kenapa lagi dia? Ya Allah, si Bu Santi tadi posting gini-gini, terus kamu bergosip. Ya enggak, ini tahun 2025 udah mau habis, masa kamu masih stay di lingkungan yang kayak gitu ya? Ini saatnya kamu harus berubah. Listen to your calling. Gak ada kata terlambat untuk memperbaiki diri. Yang pertama, dari kecil mereka udah di brainwash sama orang tua kalau cari uang itu susah. Gak usah aneh-aneh, kita dari keluarga miskin, buat makan aja sulit. Dari lahir ya, otak kamu ini kan menerima banyak informasi. Apalagi kamu memiliki orang tua yang penuh dengan limiting belief. Oke, udah Lando, kamu kerja nyaman aja ya, nggak usah aneh-aneh buka bisnis, nanti kalau kamu gagal gimana gitu. Udahlah, mengikuti arus. Udahlah, nggak usah sekolah tinggi-tinggi, lulus langsung menikah ya, udah gitu kan. That's why ketika kamu dari kecil udah terbiasa mendengar kalimat-kalimat cari duit susah, cari kerja susah, hidup kita begini-begini aja dan meratapi nasib ya, maka itu semua terbentuk menjadi belief system di otak kamu. Ya udah terekam di subconscious mind bertahun-tahun sampai sekarang. Maka itu banyak teman-teman followers baru yang mereka tuh sulit untuk praktek manifestation dari Loa. Kenapa? Karena mereka dari lahir sudah terbentuk memiliki belief system yang ditanamkan dari orang tua yang memiliki limiting belief. Jangan sedih teman-teman, aku juga berasal dari keluarga yang sederhana. Orang tua aku juga penuh dengan limiting belief. Dari kecil aku selalu mendengar kata-kata di telinga itu kayak cari kerja susah, nggak usah aneh-aneh, hidup sederhana aja. Alah, barang ini mahal. Terus kita pergi ke mall, ngelihat dompet harga 600.000, mahal. Aku pergi kemanapun, orang tua aku selalu bilang, mahal. Maka itu semua masuk ke dalam otak ketika aku terbiasa mendengar kayak, jangan, ini mahal. Kita kirim sinyal ke langit kayak, I cannot afford this. Aku nggak bisa membayar ini semua. Ketika kamu terus-terusan bilang kayak, ini mahal, sama aja kamu berkata, getarannya dikirim ke langit tuh kayak, I don't have money. Aku miskin. Ini mahal. Oke? Coba sekarang kamu inget-inget, kira-kira apa kalimat orang tua yang membentuk belief system kamu? Ya, apakah ada orang tua kamu dari kecil ngomong ini mahal, cari duit susah, semuanya itu tadi penuh limiting belief? Coba kalau iya,
Kamu adalah satu-satunya orang yang bertanggung jawab untuk memutus pola rantai limiting belief tadi. Jangan sampai kamu tularin ke anak-anak kamu nanti. Ya, jangan kamu ucapin kalimat-kalimat negatif itu semua ke anak-anak. You are the only person yang bisa memutus pola rantai. Aku ulang lagi. Karena aku pribadi, dulu setelah membaca banyak buku, nontonin video-video podcast, aku juga belajar otodidak tentang ini semua, energi, frekuensi, abundance, manifestation. Aku langsung kayak, oh iya ya, aku satu-satunya orang yang bertanggung jawab untuk hidupku sendiri. Sekarang kalau misalnya aku nggak belajar tentang ilmu-ilmu self-improvement, aku masih mendengarkan mereka dan itu semua kata-kata ada di otak, terekam berpuluh-puluh tahun kayak, ya udahlah, memang aku ditakdirkan menjadi orang sederhana, nggak usah aneh-aneh lah, kayaknya nggak mungkin deh aku bisa dapat beasiswa ke luar negeri misalnya. Kayaknya nggak mungkin deh kalau aku buka bisnis fashion bakal sukses. Ya sudahlah, mungkin memang takdirku gaji UMR aja. Kalau kamu ada di posisi kayak gitu, this is your calling. Ini panggilan untuk kamu segera mengubah semuanya di sini. Yang kedua, mereka berada di lingkungan orang-orang susah dengan lack mindset atau scarcity mindset. Contoh. Oke, mungkin kenapa yang miskin tetap miskin? Mereka tinggal di lingkungan, maaf, kumuh, di gang-gang sempit, dipenuhi oleh ibu-ibu tukang gosip. Sehari-hari mereka nggak ngapa-ngapain. Ya udah, nongkrong di depan rumah sambil ngomongin orang. Kalau ngomonginnya hal-hal yang menginspirasi, that's fine, no problem. Ngomongin hal positif nggak masalah. Ini ngomonginnya hal negatif terus, ya. Misalnya kayak bergosip ngomongin pemerintah, nyalah-nyalahin. Alah, dasar pemerintahan zaman sekarang begini. Pantesan ya kita semakin miskin, misalnya gitu. Menyalahkan orang lain lagi. Bos gue tuh si Bu Santi nyebelin banget deh gini-gini. Semuanya diomongin. Nah, ketika kamu berada di lingkungan yang kayak gitu, gimana kamu mau maju? Lack mindset atau scarcity mindset, mereka tipikal orang yang mau stay di zona nyaman aja, mengikuti arus, ya. Lack tuh kayak, kalau dalam spiritual artinya ngirim sinyal ke langit, I don't have money. Dan itu diulang terus. That's why, kenapa finansial mereka bermasalah? Karena, ya udah, mereka tahu kalau dirinya ini memang susah, miskin. Banyak orang yang dari lahir miskin, tapi mereka bisa menjadi orang kaya, bahkan miliarder sekarang, karena mereka sendiri kan yang mengubah semua belief system di kepalanya. Kayak, no, gue nggak miskin. Gue satu-satunya orang yang bisa mengubah kehidupan gue, misalnya gitu. Itu terjadi sama aku. Karena aku berasal dari keluarga sederhana, dan aku tadi udah cerita banyak baca-baca buku self-improvement, aku langsung kayak, no, this is not the life that I want. I need to change my reality. Dan by the way, ini semua udah aku bahas di buku You Are Powerful, yang bisa kamu dapatkan di Gramedia. Jadi buruan ya, aku cerita semua bagaimana aku bisa bangkit, nggak punya duit dulu, bisnis gagal, wawancara selalu ditolak, kerja selalu dipecat, sampai akhirnya I'm living in my dream life right now, in between Bali and Dubai. I'm so happy dan alhamdulillah nggak ada utang. Gimana caranya aku mengubah hidup ya, dari yang dulunya depresi finansial, cus langsung dapatkan bukunya You Are Powerful di Gramedia. Scarcity mindset itu contohnya gini, kayak pokoknya kayak lack mindset, poor mindset, scarcity mindset sama. Kayak ngapain sih kamu ikut-ikutan les bahasa Inggris? Udahlah gitu kan. Ini jujur demi Allah, aku nggak bohong. Temen aku ada, jadi dia cowok, dia menikah sama cewek. Nah, si cewek ini, dia belajar agamanya jago banget, hafal Al-Quran dari ayat pertama sampai terakhir. Tapi ketika si suaminya ini kan dia high value man ya, dia bisa bahasa Inggris, kerjanya juga bagus. Dia bilang ke istrinya kayak, kamu nggak mau les bahasa Inggris gitu. Terus kata istrinya gini, ngapain sih harus les-les bahasa Inggris, itu kan duniawi. Ya, jangan kamu mabok agama. Aduh, belajar sesuatu, entah itu bahasa Inggris, marketing, atau self-improvement, itu bukan tentang duniawi. Please ya, sekali lagi, jangan mabok agama. Kalau kamu terlalu close-minded banget, bahkan kamu bilang kalau les bahasa Inggris itu hanya duniawi, ya gimana kamu mau maju? Gimana kamu mau pinter? Oke, lanjut ke yang nomor 3. Kenapa yang miskin tetap miskin? Finansial mereka masih sulit, tapi udah kebanyakan gaya. Misal, nyicil mobil, beli rumah KPR sampai 30 tahun, bahkan menikah. Padahal buat hidup sendiri aja masih sulit. Contoh, di lingkungan aku bahkan saudara-saudara terdekat itu banyak banget
anak-anak mudanya yang umur 23, 24, gaji masih UMR, let's say 3 juta, 4 juta, nyicil rumah. Ya, menikah pula. Astagfirullahalazim. Waktu itu aku pengen banget nasehatin saudara-saudaraku ini kayak, kamu ngapain sih cepet-cepet menikah? Apalagi kamu cowok loh. Pokoknya rata-rata saudaraku ini umurnya kayak 23, 24, 25. Menikah muda, gaji masih pas-pasan. Aku tuh kayak pengen banget bilang, nggak mau jadi sukses dulu ya, punya let's say jabatan atau uang yang melimpah. Kenapa sih harus menikah muda? Ayo deh teman-teman, ini cewek atau cowok yang nonton video ini, please ya, menikah itu bukan satu-satunya prestasi. Aduh. Di TikTok, Instagram aku juga sering banget ngeliat kayak orang pada curhat, finansial terganggu, rumah tangga berantakan. Ya karena si suaminya males kerja, ongkang-ongkang kaki cuman ngerokok, atau gajinya UMR tapi udah menikah. Ya, ini pesan untuk teman-teman semua yang nonton video ini. Kita masih ada di poin nomor 3 ya. Yang tadi nih, finansial masih sulit tapi udah banyak gaya atau bahkan menikah. Coba deh, cewek atau cowok yang nonton ini, yang masih single, daripada kamu cepet-cepet menikah, ayo, kamu nggak mau jalan-jalan dulu ke luar negeri, bikin orang tua happy, ngajakin mereka umroh mungkin, atau makan enak, kamu beliin apapun yang mereka mau, terus udah nggak ada cicilan, udah nggak ada hutang. Kamu nggak mau kayak gitu. Berprestasi itu bukan hanya menikah. Di Indonesia tuh kayak seolah-olah menikah tuh satu-satunya prestasi, kayak mau anak gadisnya atau si anak laki-lakinya ini pengangguran, tapi ketika mereka udah menikah, wuh, keren gitu ya. Jangan, please, itu namanya lack mindset. Jangan, aku nggak mau subscriber aku kayak gitu. Kamu harus open minded. Apa yang terjadi ketika mereka finansial aja masih sulit, untuk dirinya sendiri aja masih susah, tapi udah ngajakin anak orang untuk ikut-ikutan susah? That's why yang miskin semakin miskin. Diturunkan ke anak-anaknya. Beli susu nanti susah, bayar listrik susah. Dah ya. Lanjut yang keempat, kenapa yang miskin tetap miskin ya? Mereka terbiasa melihat orang-orang sekitar berhutang. Jadi menurut mereka ini normal. Let's say buat orang-orang di luar sana yang tinggal di lingkungan sulit, tetangga-tetangga atau saudara-saudaranya tuh pada ngutang, dan mereka akan berpikir kayak, oh iya ya, Bu Joko pinjaman online di sini, yang ini ngambil pay letter, yang ini punya kartu kredit, lalala. Gue juga deh pengen gitu ya. Jadi mereka udah terbiasa tinggal di lingkungan orang-orang berhutang. And you know what? Aku selalu ulang-ulang di sosial media, Instagram, TikTok, kalau hutang adalah penghambat dari apa? Rezeki kamu. Kamu punya hutang ya, pinjol, pay letter, kartu kredit nunggak, judol mungkin. Ya, kelarin itu semua dulu pelan-pelan. Percaya sama aku, ketika kamu udah nggak ada hutang, nanti rezeki masuk ke dalam hidupmu dengan mudahnya tanpa kamu harus berusaha keras. Ya, nggak apa-apa buat teman-teman yang masih ada hutang sekarang. Ayo pelan-pelan benerin finansial kamu, manifest uang dulu ya. Nggak usah kebanyakan gaya dulu ya. Kalau bisa beli apapun cash, beli motor, beli rumah. Tapi gimana Kak? Nggak mungkin aku bisa beli rumah cash. Ya, manifest, berdoa, nggak ada yang nggak mungkin. Money is energy, unlimited, abundance. Tinggal ini, otak kamu aja yang harus dibenerin. That's why di acara gathering seminar offline nanti di Jakarta, Bandung, Jogja, Surabaya, dan online ada juga ya live, kita akan ngebahas secara detail gimana cara manifest uang. Bahkan kalau sekarang kondisi kamu lagi nol banget, jangan sedih, karena aku dulu juga pernah ada di posisi itu. Dan kehidupan yang kamu lihat sekarang di video-video aku, ini hasil dari manifest, teman-teman. Nih, look, aku sekarang lagi di Bali, aku bebas mau tinggal di mana aja. Di Dubai juga, aku nggak perlu kebanyakan mikir kayak, aduh, aku harus gimana nih? Pokoknya tenang, relax ya, atur energi kamu dulu. Next, yang kelima, kenapa yang miskin tetap miskin? Mereka tidak punya teman-teman sukses yang membangun dan bisa menginspirasi. Mereka terbiasa melihat lingkungan yang stay di zona nyaman. Seperti yang aku bilang, 5 orang terdekat di dalam hidupmu itu yang akan menentukan masa depan kamu. Kalau teman-teman kamu aja hobinya main game, ngerokok, party, gak jelas, pengangguran, ya gimana kamu mau sukses? Kalau kamu mau
abundance ya, punya banyak duit, sukses, meroket, bertemanlah dengan orang-orang yang bisa menginspirasi kamu. Contoh, kamu nongkrong sama orang-orang sukses, ada Amanda, Jessica, Linda, siapa lagi, Siti, terus siapa lagi contohnya, Bu Joko gitu ya. Kamu nongkrong, yang diomongin apa? Oh, Jessica baru buka salon di Bali. Oh, Amanda baru buka toko bakery. Oh, Pak Joko baru naik jabatan menjadi marketing manager di kantornya. Gajinya naik 2 kali lipat. Si teman kamu yang ini baru buka bisnis makanan melejit. Terus yang ini satu lagi, dia jadi content creator dan sukses, sekarang banyak endorse. I don't know. Pokoknya ketika kamu berteman sama orang-orang yang happy, sukses, kamu pasti akan ada pertanyaan di dalam dada gini, gila ya teman-teman gue semua sukses, aku harus ngapain? Kalau kamu frekuensinya tinggi, high vibration, kamu nggak akan iri dengki sama mereka. Kamu nggak akan ngomongin mereka kayak, ih dasar, pasti sukses gara-gara ada sesuatu nih, nggak. Ketika kamu udah vibrasi tinggi, kamu justru malah akan terinspirasi. Ih, Jessica keren banget ya bisa buka salon di Bali. Gue juga mau, aku ngapain ya? Gitu, akan ada pertanyaan, aku ngapain? Ini bonus yang terakhir, sebenarnya nggak ada di list. Kenapa yang miskin tetap miskin? Karena kebanyakan dari mereka masih ada penyakit apa? Iri dengki. Orang-orang low value, low vibration, mereka ngeliat orang sukses di luar sana yang bisnisnya meroket, ya, mereka akan kayak ada aja hal yang diomongin, yang dijulitin. Nggak usah jauh-jauh. Aku deh. Aku berani merantau ke Dubai sendirian sebagai wanita tanpa suami. Aku sering banget diomongin sama netizen di Indonesia tuh, kayak, halah, nggak mungkin Tresnani sendirian ke sana, pasti mencari gadun misalnya, atau apa, let's say, banyak deh gosip-gosip nggak jelas kayak, halah, paling ikutan party yang lagi viral tuh, dia kan dapat duit banyak gara-gara itu misalnya. Nah, kenapa orang-orang yang iri dengki, yang ngata-ngatain kamu, ya, mereka silau dengan prestasi kamu atau mungkin kamu bahagia? Ya karena mereka pengen menjadi kamu, tapi mereka nggak bisa. Contoh, misalnya kamu punya bisnis bakso, meroket banget, kekinian, kamu di sosial media juga viral. Terus ada beberapa lingkungan kamu atau orang yang akan berkata kayak, halah, jangan beli bakso di sini guys, mengandung tikus, misalnya gitu. Dan dia black campaign kamu, fitnah-fitnah kamu, ya, supaya kamu depresi, supaya kamu stres, supaya kamu bisnisnya gagal. Kenapa mereka melakukan itu? Karena sebenarnya mereka pengen kayak kamu, tapi mereka tidak memiliki kapasitas. Ya, mereka berkaca kayak, ih, kehidupan dia tuh sebenarnya yang pengen gue mau, tapi gue nggak bisa. Nah itu, sifat-sifat iri dengki, menjatuhkan, black campaign, fitnah-fitnah, ya, atau bahkan kayak ngedoain, let's say, gue doain nih si Bu Santi bisnisnya bakal ambruk di tahun ini. Hati-hati, kamu ngedoain orang yang jelek-jelek, doanya akan balik lagi ke kamu. Ayo deh, kita sama-sama memperbaiki diri, daripada kamu fokus ke orang lain, ngejatohin, fitnah-fitnah, talking shit. Kenapa kita nggak fokus ke diri sendiri aja? Kira-kira apa yang bisa kamu bangun? Ya, kita semua punya potensi kok. Rezeki nggak akan tertukar. Daripada kamu main dukun, fitnah-fitnah orang lain, udah deh. Mending kira-kira apa hal yang kamu suka banget? Kayak misalnya kamu suka masak. Kira-kira apa makanan yang paling wow banget yang kamu ngerasa ini tuh enak banget? Donat. Gas bikin donat. Dimsum, mie ayam, gas coba. Ya. Apa hobi kamu? Menggambar, fashion. Ya udah, kamu cari kerjaan yang sesuai dengan hobi kamu. Dan ketika kamu kerja tuh kayak ngerasa lagi nggak kerja gitu. Oke deh, thank you so much for watching. Coba komen di bawah, kira-kira pengalaman kamu gimana? Ada nggak sih cerita kamu pernah difitnah, di black campaign, dikata-katain, dan orang-orang itu sekarang udah sukses atau belum? Aku pengen denger. Jangan lupa join acara gathering seminar offline di Jakarta, Bandung, Jogja, Surabaya, dan online juga ada. Gimana cara daftar? Silahkan baca sendiri deskripsinya. Lengkap ada di website. Klik link yang ada di deskripsi bawah, oke? Thank you so much. Bye-bye.